Kayak Habib Salim Syatiri itu ilmu laduni. Karena dia ngapalkan Quran berapa juz, sisanya tidur itu bangun apal. Zakat itu wajib dimiliki seorang santri. Nah, zakat ini ada yang zakat memang cerdas. Ada zakat itu tadi karena futuh dari Allah. Lah, jangan pilih yang cerdas. Pilih yang dapat futuh. Apa futuh? Futuh itu pemahaman yang Allah berikan bagi para santri. Ibarah itu begitu dibaca, tak paham. Kalimat begitu dibaca, itu namanya futuh. Di atasnya futuh nanti laduni. Laduni ini ilmunya tinggi. Yang jelas muka-muka kayak ente ini tidak mungkin laduni. Ente cari futuh aja wis mentok itu ya. Kalau dapat laduni babi hawa nikmah, alhamdulillah. Laduni ini ilmu yang masya Allah sudah pemahaman yang tidak ada di kitab. Langsung kayak di Bluetooth transfer sama Allah Ta'ala itu pakai Bluetooth paham Quran, paham ini ya. Tidur bangun hafal 30 juz Quran. Kalau ente kan tidur malah hilang Quran ente. Semalam ngapalkan, pagi hilang kabeh ya. Kalau orang-orang itu tidur bangun kayak Habib Salim Syatiri itu ilmu laduni. Karena dia ngapalkan Quran berapa juz, sisanya tidur itu bangun apal. Ya. Dan seperti itu banyak ulama seperti itu. Tahu-tahu dikasih sama Allah itu wattaqullah wa yu'allimkumullah. Takwa kepada Allah, nanti kau diberi ilmu, dapat ilmu laduni. Taklim langsung muallimnya Allah. Jadi kalian ini semuanya zaki, orangnya zaki, sifatnya zakat, masdarnya zakat, cerdas. Cuma cerdas itu bisa hilang. Kenapa? Maksiat sama Allah. Orang kalau maksiat sama Allah, kecerdasannya berkurang. Ya, jadi ada anak pinter ngapalin cepet, tahu-tahu repot. Nah, nanti ada apa nanti? Nanti mungkin lihat barang yang haram. Mungkin ente suka duduk bareng sama teman-teman ngomong yang haram. Mungkin hati ente kotor, suudon dan lain-lain. Ini membuat hafalan ente berkurang. Jadi ada anak di pesantren kalau hafalan tidak cepat seperti yang lain, gampang. Cari pintu lain, pintu khidmah, pintu qiyamul lail, pintu ibadah. Jangan di sini. Dapat dari pintu qiyamul lail, dapat dari pintu khidmah, ilmu laduni. Habib Abu Bakar bin Syahabuddin, muridnya Habib Ali bin Syahab. Beliau suka bikinin kopi. Jadi kalau waktu taklim, beliau bikinin kopi. Ya kan kalau sudah bikinin kopi kan ketinggalan pelajaran, sudah pasti. Akhirnya suatu kali beliau tidak paham pelajaran. Tanya temennya, tadi Habib Alwi nyampaikan tentang faraid, ilmu warisan. Tadi itu gini, terus kalau gini-gini gimana tadi katanya tidak paham. Katanya temennya, wis, ente ngurusi kahwa ya kan. Ente ngurusin kopi aja, nggak usah ngurusin warisan. Fata'athar, nangis. Nangis waktu Habib Alwi lagi sendiri, datang beliau ngeluh, Habib anak ta'athar, sakit hati anak waktu mengeluh ya, waktu tanya sama teman dijawab kayak gitu. Katanya, ya Abu Bakar, sabar, nanti kalau anak meninggal semua ini murid ini belajarnya sama ente. Kaget. Fi'lan, bener, dapat futuh. Akhirnya kalau membaca kitab faraid, apal sampai ngarang kitab faraid.
semua muridnya kalau bab faraid tanyanya sama Abu Bakar. Ini kayak gitu, ndak terus. Ada lagi muridnya Imam Syafi'i sendiri, namanya Al-Imamul Buwaiti, bukan batik lagi, Buwaiti, ditasghir sudah batik, ditasghir Buwaiti. Dia lemah hafalan, tapi dia cari sisi lain. Apa? Sisinya khidmah kepada Imam Syafi'i. Sampai cinta Imam Syafi'i, ketika meninggal dunia, semua ilmunya Syafi'i sama Buwaiti. Fa idza ikhtalafa ashabu Syafi'i fal qawlu qawlul Buwaiti. Sampai detik ini sepakat kalau murid-murid Imam Syafi'i beda pendapat tentang kalamnya Imam Syafi'i, fal qawlu qawlu Buwaiti, maka pendapat terkuat adalah yang disebutkan Imam Buwaiti, yang paling bahlul, yang paling lemahnya apalannya. Imam Buwaiti itu tak kasih tahu ente, ngapalkan satu hadis 200 kali tidak hafal. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadur rijali ilallahi al-aladul khasam, kapal balik sampai 200 kali baru. Sampai dalam riwayat tuh beliau itu kalau ngapalin diulang-ulangi di rumah, tetangganya yang dengerin sudah hafal, dia belum hafal. Saking lemahnya. Ibn Hajar juga seperti itu. Sampai disebut dengan Ibn Hajar Yurwa. Dia ngapalin tidak hafal-hafal. Terus dia lihat ada air netes di batu, batunya lobang. Keras mana batu sama air? Keras batu. Tapi kalau terus menerus lobang batu ini. Jadi masalahnya itu tidak bodoh. Masalahnya kitanya yang nggak semangat nuntut ilmu. Santri dari Indonesia, ada santri dari Indonesia, yashtaki ilal Habib Abdullah Syatiri, Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Habib, ana ini belajar ndak pinter-pinter be, terus ana tak pulang suhul minyak wangi, zuhad is Ahsan ya, kerja jual minyak wangi, pulang zuhad ya, kawin, ana ndak pinter-pinter. Kata beliau, oh iya, bebas, sulit ngapalkan, ndak apal, ndak paham, ndak ngerti. Katanya Habib Abdullah, sebentar, ada surat dari ibumu. Orang dulu itu ndak ada, orang ibu WA itu ndak ada. Jadi kalau mau dapat kabar nunggu berbulan-bulan, nanti baca suratnya, setahun sekali baca suratnya orang tua itu. Suratnya orang ibunya dikasihkan, dibaca 5 lembar, dibaca selesai nguyu-nguyu dewi, sumpah dilihati sama Habib Abdullah bin Umar. Selesai sudah dibaca, sudah tutup. Iskalat lak umat. Umi ente ngomong apa? Umi anak tadi cerita, anak akhi yang besar itu sudah zuhad, dapat fulana, anaknya fulan, masih sepupu sendiri, alhamdulillah. Terus saudara saya yang ini alhamdulillah mulai selulus, sekarang masuk kerja, diterima di perusahaan ini, alhamdulillah. Terus adik saya yang kecil lulus SMP sudah, alhamdulillah, sekarang masuk SMA ini. Terus ini gini, terus ini gini, 4 lembar rapal. Cerita lompat awal, anak punya Umi, alhamdulillah lahir anak yang bawa lagi, alhamdulillah. Anak punya abah zuhad lagi, alhamdulillah. Terus pokoknya akhbar ini apal. Terus dikasih mana suratnya? Kifinti 5 lembar, sekali baca bisa hafal. Nek Safina kok gak hafal-hafal. Surut Ijzail Hajar Thamaniyah ini diulang-ulang ndak hafal-hafal. 4 lembar sekali baca hafal. Iya Bebe, kok aneh. Karena waktu ente baca surat dari Umi ente semangat. Umi
Parah. Dan ente nggak semangat, nggak dengan bahagia ketika baca kitab. Kalau baca kitab itu, makanya Wahid, ada satu orang izin mau zuhad, Habib Ana mau pulang mau zuhad, katanya beliau tazawwaj bil ilm tsumma nisa. Nikah dulu sama kitab, cinta, pacaran sama kitab, terus otaknya ini di kitab. Dia membaca kitab ini, belum ini, wah seneng, syaghaf. Kalau seperti itu bisa pinter. Zakat ini seperti itu, harus dengan kita itu ada kemauan, pinter dengan sendirinya. Tidak ada anak bodoh itu, tidak ada. Anak bodoh itu suruh belajar di SLB sana atau di rumah sakit jiwa. Ya, yang selainnya pinter semuanya, hanya tidak tahu pintu masuknya. Tidak bisa lewat sini lewat khidmah, tidak bisa di khidmah lewat sini ibadah. Pasti ada pintu masuknya.